Dari Bung Rey dulu, Bung Rey sudah diklarifikasi oleh Budi Ari. Kalau ini cuma diskusi biasa, silaturahmi tertutup, nggak ada ajakan macam-macam termasuk makar. Tapi ketika seorang Budi Aristiadi, orang dekat Joko Widodo, Ketua Umum Projo, kemudian di hadapan relawan menanyakan kesiapan skenario terburuk percepatan pemilu. Ada Pak Jokowi juga di sampingnya. Maksudnya apa sih? Sebelum itu saya tanya dulu, ini orang projonya mana? Kami sudah hubungi, nggak ada yang bisa hadir, Bung Rey. Kenapa? Ya, Kan banyak mereka alasan. mestinya yang harus jelaskan kepada kita dong. Ya. Kalau Bung Rey gimana menganalisisnya? Pertama, kalau disebutkan bocor, rasanya naif lah. Berarti sengaja? Ya nggak tahu saya, tapi bagi saya itu naif sekali. Sebab yang dipotong videonya itu kok yang itu gitu. Itu kan sebenarnya video yang menurut saya paling substantif, tapi juga paling tanda kutip berbahaya gitu. Oke. Mungkin video itu agak panjang, mungkin ya kita nggak tahu, makanya sayangnya orang projonya nggak ada. Tapi kenapa potongan itu yang menyebar kepada publik? Nah, menurut Anda ada maksudnya apa, Bung Rey? Nah, kalau menurut saya sih ini bukannya sekedar bla bla bla, ini semacam deklarasi ya, tidak kita sebutlah pra-deklarasi bahwa Pak Prabowo sudah mengatakan siap jika harus berpisah dengan Pak Jokowi menyatakan siap jika harus berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang. Dan punya amunisi yang cukup untuk itu? Oh punya. Karena mereka punya amunisi itulah mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi. Meskipun masih soft deklarasi gitulah ya kan. Deklarasi ringan terhadap kekuasaan dalam hal ini Pak Prabowo. Bahwa kami ini siap juga berpisah dengan Pak Prabowo. Karena sebelum-sebelumnya kesankan pihak Pak Jokowi lah yang terus-menerus menginginkan supaya Pak Prabowo menggandeng Gibran. Tapi dengan beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin muncul semacam kepercayaan diri di lingkaran kelompoknya Pak Jokowi, bahwa kalaupun misalnya Pak Prabowo pada akhirnya meninggalkan Gibran, kami juga udah siap jalan sendiri. Nah ini semacam soft declaration itu maksud saya gitu. Dari mana kepercayaan diri itu muncul? Pertama, tentu dari 3 survei, 2 survei yang sudah dibuka secara ini, 1 survei yang keluar nggak diakui datangnya dari siapa, tapi nggak dibantah isinya, yang menyatakan tingkat popularitas dan kepuasan kepada Pak Prabowo turun. Bahkan di survei terakhir itu sudah di bawah 50%. Artinya ada potensi bahwa Pak Prabowo kalau tidak cepat-cepat bakal ditinggal di 2029. Nah sebelum itu terjadi, ya saya kira bukan hanya projo atau bukan hanya, ya tentu dalam ini projo, dalam landscape yang besarnya adalah politik Pak Jokowi gitu, akan menyiapkan plan B-nya. Plan B-nya itu ada 3. Plan B-nya itu misalnya bersama dengan Pak Prabowo tetapi bertukar posisi dan atau tidak lagi bersama dengan Pak Prabowo. Itu pertama. Yang kedua, saya kira sampai juga di tangan dan di pikiran setidaknya Bung Ari gitu ya, Budi Ari dalam hal ini, yang menyebut bahwa situasi yang seperti sekarang ini memang punya potensi membuat pemerintahan ini tidak akan sampai 2029 yang akan datang itu. Nah oleh karena itulah kemudian ya, diperbincangkan kalau terjadi gimana gitu. Kalau disebut ini hanya pendapat pribadi, saya kurang yakin. Karena kalau kita cek kembali tuh pernyataan Budi Ari yang sepotong itu, jangan kita dibilang bukan begitu, cuma itu videonya, kalau enggak ya keluarkan semua, kan kira-kira gitu. Biar kita cek sama-sama gitu ya. Oke, sebentar Bung Rey, kalau itu saya juga minta tanggapan dulu dari Bung Andi. Tunggu dulu, karena ini terpotong kan. Oke. Apakah ini, pertanyaannya, apakah Budi Ari, ini pendapat Budi Ari kira-kira gitu. Saya nggak terlalu yakin. Kenapa? Karena di dalam pernyataan itu juga Budi Ari mengatakan saya udah sampaikan ini sebelumnya kepada Pak Jokowi. Nah pernyataan ini yang kita nggak tahu. Apakah Pak Jokowi sadar bahwa kalimat ini akan rentan sehingga ketika Budi Ari menyampaikan itu dia nggak nyolek Budi Ari, misalnya gitu ya. Atau sesungguhnya sama-sama udah sebarkan aja. Nah ini yang kita nggak tahu. Disinilah perlunya perwakilan Projo hadir untuk menyampaikan kepada kita
Kalau disebut bukan begitu, nah kita akan minta potongan video utuhnya mana, biar sama-sama kita pelajari gitu. Oke, dan untuk informasi kami juga sudah menghubungi perwakilan dari Projo, tapi belum ada yang bisa bergabung bersama kami, Bung Ray. Nah, saya mau nanya ke Bung Andi nih, udah ketawa-ketawa juga dia tadi udah senyum-senyum. Iya. Emangnya kan Pak Jokowi memang dikenal sebagai orang yang kenal banget sama data, selalu berbekal sama data. Emang Betul. itu juga jadi bahan soft launch juga jangan-jangan? Enggak, jadi kalau apa yang dikatakan Bang Rey, tebak-tebak buah manggis. Karena saya hadir di sana, David juga hadir di sana. Gitu. Oke. Itu potongan yang memang dibuat. Tapi menurut saya, ya itu pihak Projo memang benar harus menjawab. Tapi secara keseluruhan, pada saat itu bukan sesuatu yang memang spesifik. Membicarakan apa? Ini ada temu kangen. Memang setiap 3 bulan sekali, kita ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Bung Dari dulu. Andi, supaya jelas bahwa ini bukan tebak-tebak manggis, mana panjang videonya? Ya tunggu dulu, saya belum Keluarkan selesai. di sini supaya Saya kita nggak potong sama-sama loh, saya nggak potong. mempelajarinya. Tunggu saya selesai dulu. Kalau Anda nggak keluarkan, nah Kebiasaannya kata dari Bung netizen Rey, sekarang nggak saya ada video menjelaskan itu hoax. Kenapa tidak tebak-tebak buah manggis? Karena saya pelaku, saya hadir di sana. Nah, berarti lengkapnya Dan Kalau saya tidak hadir di ada sana. videonya, Bagaimana situasi kita di bisa sana, menyatakan kami itu paham. hoax. Apa yang dilakukan itu sudah dijelaskan oleh Budi Ari bahwa itu adalah kesalahan dia dan dia sudah minta maaf. Coba lihat gestur Pak Jokowi. Ya, kalau kita lihat di video itu Pak Jokowi diam. Ya, menunduk. Kita harus membaca itu. Apakah Pak Jokowi senang dengan perkataan itu? Tidak senang untuk perkataan itu. Setelah itu, Pak Jokowi berbicara kepada kita semua. Tidak menyinggung hal itu. Malah mengatakan, kita harus mendukung Prabowo Gibran sampai selesai masa tugasnya. Ada nggak videonya tuh? Sabar dulu aja. Ya, Kalau kita ada mau buka, kita videonya buka. tuh. Sabar dulu. Kalau aja nggak untuk ada bicara itu. videonya, kita Kalau bisa menyatakan sabar dulu, saya Anda selesaikan sekarang dulu. itu hoax. Kalau Ray kan bicara selalu begitu. Karena ingin menggoreng-goreng fakta Bukan sebenarnya. menggoreng. Iya, tapi Kita kan Anda bisa katakan, mempelajari Anda diam dulu. apa isi Saya yang ada di menjelaskan. dalam video itu. Oh, saya Di video itu menjelaskan. begitu. Oke. Nah, cuman kalau Jadi Anda sini, mengatakan, nah sekarang kalau mendengarkan siapa dia, yang saya bisa bahas- memastikan Oke, bahwa Bung Rey. cerita Anda ini benar? Saya Siapa selesaikan yang dulu. bisa memastikan bahwa cerita Anda ini Ya, benar? pasti Oke, Bung Anda Ray tidak sebentar. akan bicara masalah Kalau itu. gitu langsung jelasin Siapa aja yang poinnya. bisa Jadi intinya bilang apa, Bung Andi? Bicara tentang itu, apa yang dikatakan, apa yang diduga oleh Ray itu adalah bohong besar. Bukan omongan Memang, Pak Jokowi berarti ya? Bukan dari Pak Jokowi, itu adalah dari Budi Ari sebagai ketua umum Projo. Dan ingat, di situ ada 40 orang, 40 organ ketua umum. 60 ya. Ya kan, di sini ada Cipayung, di sini ada militan Gibran. Semua hadir di sana. Di semua diberikan kesempatan kalau ada yang mau berbicara. Oke. Nah, Budi Ari melakukan itu adalah bicara dia. Karena Pak Jokowi tidak memberhentikan atau mengapa, tapi dirangkum oleh dia, oleh beliau, semuanya pertanyaan-pertanyaan itu. Yang intinya, saya katakan, Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran sampai selesai masa tugasnya. Firm ya? Tidak boleh di framing-framing lagi, dan dia katakan ada pecah kongsi. Itu ya, karena beliau sangat menghormati Pak Prabowo dan Pak Prabowo lebih dari beliau. Oke, kalau gitu Mas Kurniawan saya mau tanya juga, tapi sebenarnya gimana akar rumput relawan dari Prabowo mendengar ucapan Budi Ari nyinggung-nyinggung soal percepatan pemilu, gimana tanggapannya? Jadi begini ya, sebenarnya timing yang nggak pas ketika seorang Budi Ari mengatakan percepatan pergantian pemimpin, ini sangat-sangat tidak sopan di tengah saudara kita NTT masih bencana alam ya. Kok nafsu berjadi presiden sih? Ya? Ini siapa maksudnya? Ya pihak sebelah lah, ya. Terkait itu omongan dari Budi Ari, silakan. Walaupun begitu viralnya pernyataan Budi Ari, saya sudah memprediksi dalam hitungan jam juga akan minta maaf kok. Dan terbukti kan minta maaf. Tapi message dari dari Budi Ari ini kan sudah tersampaikan. Kita ini sama-sama ngerti politik lah. Jadi jangan ngeles, ya. Tapi maksudnya siapa yang ngebetul maksudnya dari kubunya Pak Jokowi atau Mas Gibran maksudnya? Saya bicara Budi Ari ya. Oke. Yang ngomong kan Budi Ari nih. Sementara Pak Prabowo ini kan sangat menghargai Pak Jokowi, menghargai Budi Ari. Tapi balasan dari seorang Budi Ari kok begitu? Ya. Tapi berarti melihat itu sebagai omongan tok di Budi Ari aja atau ada kaitannya juga? Nah ini sama yang Pak misteri. Jokowi? Yang misteri yang ini. Ya. Kalau Budi Ari itu memang dia hormat dan sayang kepada Jokowi, tentunya tidak akan melakukan itu. Ya. Ini kan ini sangat riskan sekali omongan ini gitu. Pak Prabowo baru menjabat 2 tahun. Masih berbenah.
tiba-tiba diganggu dengan omongan seperti ini. Tentunya omongan dari seorang Budi Ari ini kan menyakitkan hati dan perasaan pendukung Prabowo. Oke. Ya, sangat menyakitkan. Oke, kalau gitu Mas Irawan. Mas Irawan kan sebagai juga partai politik yang dulu ada di pemerintahan Pak Jokowi, sekarang juga ada di pemerintahnya Pak Prabowo. Sebagai partai politik yang mengusung Pak Prabowo, gimana Anda menanggapi presiden yang Anda usung kemudian disinggung-singgung soal kayaknya bisa terganti lebih cepat? Kami sih juga menyesalkan pernyataan Pak Budi Ari. Entah terlepas konteksnya dan motifnya seperti apa, itu adalah Pak Budi Ari yang bisa menjelaskan. Bagi kami di Partai Golkar, di fraksi Partai Golkar juga, bahwa dukungan kami terhadap Pak Prabowo dan Pak Gibran adalah sampai dengan masa jabatannya selesai. Dan pendapat-pendapat seperti itu adalah pendapat yang menurut kami sangat tidak mendidik. Karena salah satu konsekuensi dari dianutnya sistem presidensialisme di Indonesia adalah adalah masa jabatan yang tetap dan pasti setiap 5 tahun. Dan setiap 5 tahun sekali dalam 5 tahun itu kita melaksanakan pemilu dalam rangka untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Sehingga adanya ide-ide, pikiran-pikiran bahwa kita bisa mempercepat pemilu itu adalah pikiran yang menurut saya pikiran menggunakan judul diskusi kita ini pikiran yang liar dan tidak bertanggung jawab. Liar dan tidak bertanggung jawab. Kalau Pak Said Anda ini kan sebenarnya ada sebuah rangkaian tidak berdiri sendiri. Mulai dari ada dugaan Bu Kony bisa kita pinjam kata-katanya. Dia mendapatkan informasi kayaknya Pak Prabowo cuma akan 2 tahun diganti sama Mas Gibran. Lalu ada di awal Agustus ada isu-isu akan ricuh. Kemudian muncul video dari Pak Budi Ari. Menurut Anda sebenarnya ini semua berkaitan nggak? Saya sih nggak kaget sebenarnya. Kenapa? Karena begini, saya menyatakan 2024 itu Pilpres selesai. Tapi selesainya Pilpres baru terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan karena saya sampai detik ini berpendapat bahwa Jokowi tidak rela melepaskan kekuasaan, termasuk ke Prabowo. Dibacanya dari mana itu? Beginilah, Pak Jokowi dulu berusaha 3 periode. Gagal, maka anaknya. Jadi terus setelah itu menitipkan kabinet segitu banyak. Artinya memang tidak pernah rela melepaskan kekuasaan. Jadi tidak pernah rela kekuasaan, maka baru terjadi persaingan perebutan kekuasaan mulai pelantikan presiden. Ya. Di situ saya lihat pada saat itu Jokowi diantar dengan pesawat tempur dan di atas pesawat yang mengantar Kapolri sama Panglima TNI. Nah, saya sudah menyatakan ini titik awal perebutan kekuasaan. Jadi dinamika-dinamika yang terjadi sekarang ini adalah masih dinamika perebutan kekuasaan. Nah, sepertinya ada yang kebelet. Ada yang kebelet ini kalau tunggu 2009 karena Pak Prabowo belum pernah memberikan tanggapan apakah masih mau berpasangan dengan Gibran. Berarti maksudnya yang kebelet Mas Gibran atau Pak Jokowi dari kubu sana? Mungkin orangnya di situ. Nah kalau ini tidak direbut sekarang, 2029 agak berat Gibran. Kalau tidak berpasangan Prabowo. Nah sehingga peluang terbesar adalah potong di tengah. Potong di tengah, itulah keluar pernyataan bahwa kemungkinan bisa cepat nih. Nah itu tujuannya bisa menyatakan, percepat dong. Ini politik. Nah, politik itu ada depan panggung, ada belakang panggung. Jadi jangan kita terlalu perdebatkan yang di belakang. Politisi begitu. Kalau ini tidak ribut, maka tidak minta maaf. Oke, berarti ngambil momentumnya nih sekarang ya. Maaf, itu politik. Ya. Jadi ya saya lama. Jadi saya menyatakan ini adalah reaksi atas aksi Prabowo belum memberikan tanda positif bahwa berpasangan dengan Gibran 2009. Dan orang-orang sekitar yang berkekuasaan ini melihat peluang 2009. Kalau tidak dengan Prabowo, Gibran agak berat. Karena pasti ada Puan, ada AHY, ada Anies, ada KDM, ada Prabowo. Berarti Prabowo Gibran belum tentu 2009 ya? Sampai sekarang Prabowo belum pernah menyatakan akan berpasangan sama siapa. Padahal sudah berkali-kali Jokowi seakan-akan pasangan dong sama anak saya Prabowo kita nggak apa. Jadi ini reaksi tidak adanya aksi dari Prabowo atas tawaran itu. Oke, kalau gitu saya minta tanggapan dari Bang David. Bang David tadi katanya ada yang ngebat mau jadi presiden 2029 berat, jadi ngambil momentumnya sekarang. Tanggapan Anda? Ya, sebelum saya jawab itu, karena kemarin saya hadir ya sama Bro Andi Aswan. Jadi memang
apa yang diinterpretasi oleh Bung Rey, Pak Didu itu semuanya sebenarnya salah. Dan pernyataan itu sebenarnya datar-datar dan biasa saja. Cuma dia menjadi tidak biasa dan menjadi luar biasa ketika itu digoreng dengan interpretasi masing-masing orang yang menangkap itu. Jadi interpretasi Bung Rey, Pak Didu ini sebenarnya Makanya kalau ada sebenarnya sangat video yang agak bernuansa panjang provokatif. dikeluarkan. Sangat bernuansa provokatif karena itu memecah opini di publik. Satu. Yang kedua, Kok kita yang diutus Apa- provokatif? Kok bukan Salah. Pak jadi yang gini, Kita yang salah. Apa Yang mesti kepentingan? dicari itu yang bocorin Apa siapa gitu kepentingan loh. Pak Jokowi? Apa kepentingan Mas Gibran? Wong mereka ini pemenang bersama Pak Prabowo kok. Mereka yang ada koalisi Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran ini pemenang. Jadi interpretasi bahwa ada orang yang sudah kebelet pipis ya adalah orang di luar yang pemenang ini. Bahkan ada 1-2 orang yang harus dibersihkan dari lingkaran-lingkaran dekat Pak Prabowo yang justru menginginkan terjadi perpecahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Satu-satunya cara mengalahkan Pak Prabowo ke depan di 2009, Ya. 2029-2034 adalah ketika terjadi perpecahan koalisi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke. Kalau ini solid, jangan mimpi Ya. calon-calon lain akan bisa mengalahkan kontestasi Pilpres. Jadi Oke, kami tahan sangat dulu. berharap bahkan kampanye kami hari ini tetap ini 2 periode. Karena kalau ini pisah juga itulah akan tertawa orang-orang yang kebelet kata Pak Said Didu tadi. Saya setuju soal Pertanyaannya itu. Oke. cuma sedikit. Itu. Sebentar, Ada Bung Rey, nggak Bung video Rey, sebentar, lebih sebentar. panjang dari itu? Sebentar, Kalau Bung Rey. ada yang David, keluar, sebentar. Kita akan supaya lanjutkan lagi, nanti analisa masih banyak durasi. bersama-sama. Kita akan lanjutkan lagi saja, tetap bersama kami di Bola Liar.